Pemirsa, buntut dugaan korupsi tata niaga timah yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah, Kejaksaan Agung menyegel 4 smelter timah swasta di kawasan industri Ketapang, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Poster bertuliskan keterangan penyitaan ini terpampang di pintu masuk PT Stanindo Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Menurut salah satu pekerja PT Stanindo, penyegelan ini dilakukan Kejaksaan Agung pada Jumat lalu. Saat ini, sudah tidak ada lagi aktivitas di smelter, hanya petugas keamanan yang berjaga. Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menyita aset berupa 1 unit mobil Lexus RX 300 dan 1 mobil Toyota Velfire. Tim penyidik juga menyita surat berharga dan mobil Toyota Zenix dan mobil Mercedes-Benz E250 dari tersangka lainnya, yaitu Direktur Utama PT SBS, Robert Indarto. Suami aktris Sandra Dewi itu disangka menjadi perpanjangan tangan PT Revin Bangka Tin atau RBT untuk mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal. Diketahui RV menghubungi Direktur Utama PT Timah Tbk 2016-2021 Mokhtar Riza Pahlevi yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka untuk mengakomodasi kegiatan tambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Setelah menyepakati kerjasama, Harvey menghubungi beberapa smelter untuk turut serta dalam memproses timah. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 untuk pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, keberhasilan Kejaksaan Agung membongkar sejumlah kasus besar mendapat respon positif dari masyarakat. Menurut peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, keberanian Kejaksaan membongkar kasus yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat melatari kepercayaan publik terhadap Kejaksaan yang terus meningkat, serta menjadikan Korps Adiaksa sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik. Jadi pertama kali trust terhadap Kejaksaan itu naik, itu waktu penanganan kasus minyak goreng. Itu ya. Ini sekaligus menjawab beberapa pertanyaan dari media gitu ya. Jadi tahun 2022 ya, itu pertama kali trust terhadap Kejaksaan naiknya eksponensial. Karena sebelumnya kalau kita tampilkan data tren, trust terhadap Kejaksaan itu di antara yang paling rendah dibanding lembaga penegak hukum. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.